Salam, saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat ke-8. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang telah memulai pekerjaan di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus melihat situasi apapun ketika dia berada di dalam penjara, bagaimana kasihnya kepada Tuhan dan bagaimana kasihnya kepada jemaat Tuhan. Di sini kita akan melihat situasi apapun tidak menentukan siapa kita. Situasi apapun akan membawa juga kita akan mengasihi Tuhan. Situasi apapun juga akan menuntun kita mengasihi Tuhan. Tergantung dari kita melihat situasi itu. Makanya pada saat ini saya akan berikan judul dari uraian firman Tuhan ini, sikap menentukan hasil. Kalau sikap kita menghadapi masalah akan menentukan hasil. Kalau sikap kita menghadapi pencobaan akan menentukan kita. Kalau sikap kita ingin mencari Tuhan dengan benar akan menentukan juga masa depan kita. Kalau sikap kita hidup dalam kekudusan akan menentukan juga masa depan kita. Tergantung dari sikap kita. Makanya saudaraku dikasihi Tuhan, sikap kita dalam hal ini, kalau kita melihat sikap dari Rasul Paulus ketika pun dia berada di dalam penjara, masih dia mengucap syukur kepada Tuhan, masih bisa juga menulis surat kepada jemaat yang dia layani pada waktu itu. Nah, apa yang kita dapatkan dalam sikap kita? Yang pertama, kalau kita baca di yang ketiga dan empat, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Sikap kita terhadap orang lain. Bagaimanakah sikap kita kepada orang lain? Apakah sikap kita menerima orang lain itu sebagai saudara di dalam Kristus Yesus? Kadang-kadang sikap kita kepada orang lain udah seperti hakim, saudara dikasihi Tuhan. Apa kekurangannya? Kita sudah menjadi hakim bagi dia. Kalau perlu kita rendahkan dia. Tapi kita akan melihat Rasul Paulus, sikapnya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita memiliki sikap yang baik kepada sesama kita. Mungkin dia belum mengenal Tuhan, jangan kita jauhkan dia. Mungkin dia berbuat dosa, jangan kita jauhkan dia. Mungkin dia miskin, jangan kita menjauhkan dia. Mungkin juga dia kaya raya, jangan kita jauhkan dia. Mungkin dia sombong, jangan kita menjauhkan dia. Kalau perlu kita memiliki sikap yaitu kita merangkul dia, saudara dikasihi Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam diri kita. Seperti Rasul Paulus, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dikatakan di dalam yang keempat tadi, yaitu aku selalu berdoa dengan sukacita. Harus seperti begitu sikap kita. Yang kedua, sikap kita terhadap situasi. Ayat yang ketujuh, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian dan akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudaraku, Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara, dia memiliki sikap terhadap situasi itu. Sikap kita
tidak akan bisa melihat hal-hal yang negatif bagi orang lain. Tetapi justru Rasul Paulus, dia memiliki sikap yang luar biasa, yaitu dalam situasi itu, walaupun dia berada di dalam penjara, walaupun badan jasmaninya di penjara, tetapi kita akan melihat Rasul Paulus, dia memiliki sikap yang luar biasa. Apakah kita seperti begitu? Kadang-kadang kita tidak di penjara, tetapi sikap kita kepada Tuhan, mungkin sikap kita tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita bebas, tapi Allah sedang mencari sikap kita pada saat ini, situasi yang sedang kita hadapi. Mari kita belajar bersama. Mungkin saudara sedang berada dalam situasi ekonomimu karena COVID ini, saudara dikasihi Tuhan, sedang kritis. Mungkin sekarang situasimu, engkau sedang sakit. Mungkin saat ini engkau sedang dituduh. Apakah sikapmu dalam situasi ini? Apakah engkau mencari Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Tapi saya percaya dalam situasi apapun, kita memiliki sikap bahwa saya percaya Tuhan sanggup menolong saya, sanggup memberkati saya. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dalam sikap menentukan hasil, saudara dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah yaitu sikap kasih kita terhadap sesama. Saudara dikasihi Tuhan, apa sikap kasih kita terhadap sesama? Apakah kita mengasihi dia? Apakah kita membenci dia? Apakah kita juga, saudaraku, menguatkan dia? Apakah kita menjadi teladan sama dia? Apakah kita menjadi berkat sama dia? Apakah kita menjadi contoh sama dia, sama orang lain? Allah mau mencari hal itu, saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu hari ini, marilah kita belajar bersama. Sikap kita kepada sesama. Mungkin kita beda agama dengan dia. Mungkin kita beda suku dengan dia. Mungkin kita beda pendidikan dengan dia. Mungkin kita beda latar belakang dengan yang berbeda dengan dia. Mungkin saudara dikasihi Tuhan, beda dalam hal finansial. Apakah sikap kita sama dia? Kalau kita memiliki sikap seperti Kristus, saudara dikasihi Tuhan, sama semua di hadapan Tuhan, saya percaya kita akan menerima berkat dalam hal ini. Makanya saudara dikasihi Tuhan, biarlah kita memiliki sikap dalam segala hal supaya menentukan hasil itu. Kalau kita mengerjakan ke kita perkara ini, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.